Gawat, inilah 5 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Susi Pujiastuti murka. Daripada menaikkan harga BBM, mending bubarkan saja lembaga yang tidak berguna. Berita kedua, soroti pembunuhan Brigadir J. Ruslan Buton sebut kelakuan Ferdi Sambo lebih biadab dari PKI. Berita ketiga, kalau sama Ustadz, Ustazah, Habib, main tangkap, penjara saja. Tapi ini istri Sambo tersangka pembunuhan, kok tidak ditahan? Berita keempat, KPAI versus LPAI memanas. Artis Merdeka Sirait nyolot. Lihat Kak Seto lindungi anak Irjen Ferdi Sambo. Dasar cuma pencitraan. Mereka bukan anak miskin dan yatim piatu. Mohon simak baik-baik. Inilah berita pertama. Daripada menaikkan harga BBM, Susi Pujiastuti ngamuk. Mending bubarkan lembaga yang tidak penting. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP, Susi Pujiastuti, buka suara soal rencana kenaikan harga bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite. Sebagaimana diketahui, harga BBM jenis Pertalite saat ini adalah 7.650 per liter. Beredar kabar, harga BBM yang mengandung RON 90 itu akan dinaikkan hingga Rp10.000 per liter. Menurut Susi Pujiastuti, ketimbang menaikkan harga Pertalite, lebih baik pemerintah melakukan penghematan dalam pengeluaran negara. Salah satu contoh penghematan yang bisa dilakukan, kata Susi, yaitu membubarkan lembaga-lembaga yang tidak penting, serta melakukan merger terhadap kementerian atau lembaga yang tupoksinya hampir sama. Penghematan juga perlu dilakukan institusi pemerintah supaya anggaran tidak berat. Bubarkan lembaga-lembaga atau komisi-komisi yang tidak diperlukan dan tidak signifikan keberadaannya. Bila perlu, departemen di merger, Kejagung dan Kemenkumham, Deperindak dan Industri dijadikan Direktorat Dagli dan lain-lain, kata Susi di akun Twitter pribadinya @susipujiastuti. Langkah penghematan pemerintah menurut perhitungan Susi akan menghemat sekitar 40 triliun per tahun. PNS dikurangi 30% dalam 2 tahun ke depan, mulai S1, 2, 3 dan staf. Kementerian di merger bisa dikurangkan 4 sampai dengan 5 kementerian. Pemerintah bisa hemat 40 triliun per tahun. Berkurang anggaran program-program yang tidak esensial, sehingga infrastruktur penting tetap jalan, ujarnya. Tentu saja, pemberhentian atau rasionalisasi PNS disertai golden handshake, pesangon sisa gaji, sampai dengan pensiun, sampai dengan tukin. Dulu, pernah coba hitung ulasan lulusan SMA saja bisa dapat pesangon kurang lebih 250 juta. Bisa cukup untuk modal usaha, tambah Ibu Susi. Berita kedua, kalau sama Ustadz, Ustazah, Habib, main tangkap penjara saja. Ini istri Sambo tersangka pembunuhan, kok tidak ditahan? Kalau sama Ustadz, Ustazah, Habib kena kasus ITE, main tahan langsung. Meskipun mereka juga sama-sama punya anak, ada yang ibu rumah tangga. Bahkan salah satu kawan kita seorang aktivis, Ustadz Maher, meskipun sakit tetap ditahan sampai akhirnya meninggal dunia di rutan Bareskrim. Kenapa giliran tersangka pembunuhan berencana, perempuan, beragama Kristen, bisa tidak ditahan? Padahal pasal yang menjeratnya bukan main-main. Ancamannya hukuman mati hingga penjara seumur hidup. Perlakuan yang tidak adil ini terlalu menyakiti perasaan masyarakat, khususnya bagi sebagian umat Islam. Berita ketiga, soroti pembunuhan Brigadir J. Ruslan Buton sebut kelakuan Ferdi Sambo lebih biadab dari PKI.
mantan perwira TNI Ruslan Buton, turut angkat bicara mengomentari kasus pembunuhan Brigadir J oleh atasannya sendiri, Ferdy Sambo. Menurut Ruslan Buton, kelakuan Ferdy Sambo membunuh ajudannya merupakan kejahatan yang sama sadisnya dengan PKI. Sambo ini seorang bajingan yang bengis, dan dia lebih biadab dari PKI. Peristiwa tahun 1965, para jenderal dibantai dengan sadis oleh komunis. Peristiwa 2022 ini, jenderal membantai kudanya, kata Ruslan Buton, dikutip dari akun TikTok Beni Syafaat Story pada Jumat 26 Agustus. Kalau ada yang tersinggung dengan kalimat saya, berarti dia bagian kelompoknya Sambo, sambungnya. Lebih lanjut, Ruslan Buton mempertanyakan para jenderal yang di atas maupun setingkat dengan Ferdy Sambo yang tutup mulut atas kasus tersebut. Polisi bintang 2 dan 3 pada ketakutan menyelesaikan kasus Ferdy Sambo. Ada apa? Herannya. Ia pun berharap kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo agar mengusut tuntas kasus Ferdy Sambo demi memperbaiki citra kepolisian di mata publik. Inilah saat polisi untuk introspeksi diri. Saya berharap Kapolri segera membenahi institusi kepolisian, ujarnya. Karena kami tidak ingin polisi dirusak oleh mafia-mafia yang merusak tatanan kepolisian yang berdampak pada bangsa dan negara, tandas Ruslan Buton. Kekinian, pasca ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdy Sambo juga telah diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Bagaimana menurut pendapat Anda? Berita keempat, KPAI versus LPAI memanas. Aris Merdeka Sirait nyolot, lihat Kak Seto lindungi anak Irjen Ferdy Sambo. Dasar cuma pencitraan. Mereka bukan anak yatim piatu, bukan anak miskin. Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Aris Merdeka Sirait, ikut menyindir Ketua LPAI, Seto Mulyadi alias Kak Seto, yang menangani perlindungan anak Ferdy Sambo. Mengutip berita Pos Kota, menurutnya, seharusnya yang melindungi anak-anak Irjen Ferdy Sambo adalah keluarga besarnya. Hal ini disebabkan oleh anak-anak Irjen Ferdy Sambo tidak termasuk dalam kategori anak yatim piatu. Anaknya Sambo itu bukan yatim piatu, orang tuanya saja yang tersandung masalah hukum. Seharusnya perlindungan itu bisa diberikan dari keluarga besarnya, ujar Aris Merdeka Sirait. Aris Merdeka Sirait mengatakan, masih banyak anak-anak lain yang jauh lebih berhak untuk memperoleh perlindungan. Masih banyak anak-anak yang lebih membutuhkan perlindungan. Misalnya, anak terduga teroris dan sebagainya. Itu lebih perlu mendapat perlindungan, kata Aris Merdeka Sirait. Aris Merdeka Sirait kembali menegaskan, anak-anak Irjen Ferdy Sambo bukan berasal dari keluarga miskin. Oleh karena itu, sudah semestinya anak Irjen Ferdy Sambo diserahkan kepada keluarganya, bukan diambil alih oleh LPAI. Artinya, negara harus hadir dalam situasi yang sekarang, bukan justru diambil alih anak itu. Serahkan saja kepada keluarga Sambo, karena anak-anaknya bukan yatim piatu dan bukan dari keluarga miskin, terang Aris Sirait Merdeka. Aris Merdeka Sirait kemudian menganggap pihak yang saat ini melakukan pendampingan terhadap anak Irjen Ferdy Sambo hanya sedang melakukan pencitraan semata. Tentu, ini bukan emergensi. Saya sendiri tidak masuk ke wilayah itu, karena saya anggap keluarga Sambo masih mampu untuk melindungi itu. Jadi, kalau ada orang yang seolah-olah mau melindungi, ya bisa saja itu disebut pencitraan, imbu Aris Merdeka Sirait.